Dan tampaknya Habib Rizik sudah mulai mencoba satu fase baru dalam hidupnya, ya, dalam periode baru. Termasuk FPI itu ada periode baru di mana mereka memperjuangkan gagasan-gagasannya itu secara lebih luas, ya, tidak lagi romantis, ya, tidak lagi bergaya preman, tapi sudah bergaya yang lebih tinggi gitu, dengan diplomasi yang cukup tinggi, dengan retorika yang semakin dalam, semakin kuat, dan yang lain-lain. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap itu sebagai cara-cara yang sangat kritis, ya, cara-cara yang sangat dianggap bahkan mengancam kesatuan. Selamat berjumpa kembali dalam Kopi Panas Radar. Seperti biasa, kita seruput dulu kopinya. Saudara-saudaraku setanah air yang berbahagia, yang diberkahi Allah dan selalu dalam keselamatan serta banyak rizki. Hari ini atau kali ini saya mencoba ikut berbincang, ya, jika diperkenankan, tentang satu figur atau, ya, kita sebut tokoh juga, yang belakangan ini menjadi trending topik, ya, atau menjadi banyak perhatian di berbagai media dengan cara yang bermacam-macam. Tokoh ini bernama Muhammad Rizik Syihab, ya. Satu tokoh yang dari namanya semua orang udah tahu latar belakangnya. Tidak hanya sebagai keturunan Nabi besar, ya, dari Fatimah, dia juga punya sejarah tersendiri, ya, di dalam keluarganya sebagai salah satu bagian dari penggerak, ya, dalam revolusi atau perjuangan kemerdekaan, terutama yang diwakili oleh ayahnya yang dahulu juga dikenal sebagai salah satu pendiri Pandu Arab, ya. Kemudian berubah menjadi Pandu Islam, ya. Pergerakan kepanduan yang tentu saja kita tahu itu isinya atau tujuannya adalah membantu, ya, gerakan-gerakan sosial, juga politik, ya, di kalangan para habib, ya, pada saat itu, yang juga diisi oleh habib-habib ternama dari seluruh Indonesia. Jadi artinya ada akar yang sangat dalam kehidupan Habib Rizik dalam kesejarahan negeri ini yang tidak bisa ditolak atau dielakkan. Bahwa kemudian dia memiliki atau menjadi pribadi yang tersendiri, yang terus kemudian banyak memancing kontroversi dan yang lain-lain, itu mungkin, ya, diakibatkan oleh pengalaman hidupnya yang baru, yang ditinggalkan ayahnya itu pada usia 11 tahun,
mungkin tidak banyak dia bergaul dengan ayahnya, tetapi kita tahu bahwa pergaulannya itu cukup luas ya, termasuk pendidikannya sampai di Arab Saudi, Malaysia, dan kegiatan-kegiatan keagamaannya sampai pada akhirnya dia mendirikan front pembela Islam itu tahun berapa, 989 ya, setelah Soeharto turun, beberapa saat setelah dia Soeharto turun. Dan sejak itu dia membuat kegiatan-kegiatan yang akhirnya walaupun itu sebagian orang melihat bahwa perjalanan front pembela Islam itu juga ada di balik layarnya, ada tokoh-tokoh, ada peran-peran lain yang ada di balik perjalanan FPI itu. Tapi pada berikutnya FPI dan Habib Rizik sendiri kemudian bisa menampilkan dirinya dan FPI sebagai organisasi, sebagai satu entitas ya, yang makin kuat ya, makin disegani, apalagi dia setelah dia melakukan semacam dalam tanda kutip hijrah kecil selama 3 tahunan di Arab Saudi, bukan eksil ya, tapi ya ada beberapa alasan itu sehingga dia tinggal di Arab Saudi dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita komentari mengenai Habib Rizik ya, terutama gagasan-gagasannya dan cara-cara dia untuk menjalankan atau mencapai tujuan dari gagasan-gagasannya. Apa yang salah satu dikritik banyak orang adalah ketika Habib Rizik memimpin FPI ya, dengan cara dalam tanda kutip melakukan semacam kekerasan pada pihak-pihak tertentu yang dianggap oleh pihaknya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang mereka anut ya, atau dia yakini gitu kan. Dan itu memang kita tahu jalan kekerasan ya, walaupun tidak banyak korban, tapi korban juga cukup berjatuhan mengenai itu. Dan belakangan itu sudah mulai berkurang dan tampaknya Habib Rizik sudah mulai mencoba satu fase baru dalam hidupnya ya, dalam periode baru, termasuk FPI itu ada periode baru di mana mereka memperjuangkan gagasan-gagasannya itu secara lebih luas ya. Ya, tidak lagi romantis ya, tidak lagi bergaya preman, tapi sudah bergaya yang lebih tinggi gitu, dengan diplomasi yang cukup tinggi, dengan retorika yang semakin dalam, semakin kuat, dan yang lain-lain. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap itu sebagai cara-cara yang sangat kritis ya, cara-cara yang sangat dianggap bahkan mengancam kesatuan. Nah, saya kira mengenai ancaman itu ya belum terbukti lah ya. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Habib Rizik ya, dari ancaman-ancaman itu juga selain tidak terbukti juga baru katakanlah kertak sambal saja. Tapi yang jelas dia ingin tercapai apa yang disebut sebagai pemerintahan yang bersih, tanpa korup, yang islami, yang berdasarkan syariah gitu. Yang untuk itu dia pernah mengatakan agak keras bahwa jika perlu kita memperjuangkan itu dengan melakukan jihad fisabilillah. Tapi saya kira
jihad semacam itu semakin sulit untuk dilaksanakan di negeri ini. Dan saya kira Habib Rizik tahu bahwa jihad semacam itu justru akan menciptakan destruksi yang lebih besar. Karena apa? Karena saya melihat sebenarnya profil dari Rizik itu sebenarnya adalah profil seorang nasionalis, ya, berangkat dari latar belakang keluarganya, berangkat dari marga-marganya itu juga. Itulah negara orang-orang yang tergolong sangat nasionalis dalam arti mencintai negerinya sendiri. Kalau wujud dari kecintaannya itu berbeda dengan yang lain, yaitu sah-sah aja. Bahwa dia seperti mengeluarkan ancaman-ancaman itu ya semacam itulah, semacam diplomasi. Diplomasi apa ya? Diplomasi ya, kata-kata juga. Ya. Hampir sampai hari ini diplomasi itu masih berlangsung dalam bentuk retorika saja gitu. Nah, karena itu saya melihat bahwa sebenarnya Rizik, ya, Habib Rizik itu memiliki peluang yang sangat besar, ya, melakukan perbuatan yang juga lebih besar, sangat besar, ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu sudah diuntungkan oleh keadaan. Jadi ada satu nasib lah, atau satu kejadian, atau ya katakanlah mungkin berkah juga pada dia gitu untuk bisa menjadi tokoh nasional yang memiliki pengaruh yang cukup luas, ya, di negeri ini. Jadi kekuatan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan cara yang jauh lebih, bukan hanya beradab, ya, berbudaya, tapi juga lebih positif, ya, lebih konstruktif, ya, lebih progresif, ya, untuk katakanlah menciptakan apa yang dia harapkan, dia inginkan. Karena apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Habib Rizik itu sama dengan yang kita inginkan bersama. Pemerintah yang bersih, yang berwibawa, ya kan, yang punya disiplin tinggi dan yang lain-lain, dan yang tentunya adalah sesuai dengan syariat agama. Nah, sampai sekarang ini yang diperjuangkan oleh Habib Rizik itu dibalut demikian kuatnya oleh nuansa keagamaan yang sangat tinggi. Nah, peran dia yang harusnya di blow up, atau peran dia yang harus di amplifying, peran dia yang diperbesar itu adalah dia harus berhasil atau mampu mengatasnamakan dirinya, atau mengatasnamakan kepentingannya atau tujuannya itu untuk seluruh golongan yang ada di negeri ini, seluruh suku, adat, dan yang lain-lain yang selama ini cuman kita tahu itu cuman diwakili oleh FPI, ya, oleh gerakan Islam putih-putihan itu. Jadi sebenarnya peluang yang sangat besar itu dia harus mampu juga menjadi pemimpin, ya, dari bangsa ini, pemimpin dari seluruh suku, ya, ratusan atau bahkan ribuan suku yang ada di negeri ini. Nah, bagaimana dia bisa menciptakan itu? Ya, artinya ya, mau tidak mau dia juga harus bertoleransi. Ya, nggak bisa dia mengenyahkan atau menafikan, ya, atau tidak menidakkan keberadaan yang lain. Itu bukan Habib Rizik yang sebenarnya. Habib Rizik yang nasionalis itu sudah pasti memiliki tenggang rasa yang tinggi, ya, memiliki kemampuan untuk
berdemokrasi, kemampuan untuk memahami orang lain yang dalam itu menjadi peluang yang sangat besar dan menjadi tokoh panutan. Karena sekarang ini saya kira cuma golongan tertentu saja yang diwakili oleh FPI yang merasa diwakili oleh Habib Rizik CS. Sementara ada golongan-golongan lain yang tidak terwakili. Nah itu saya kira kalau itu bisa dimainkan atau dilakukan oleh Habib Rizik, dia akan menjadi figur yang saya kira memiliki posisi yang sangat kalau nggak signifikan itu ya menentukan kehidupan Indonesia di masa depan kalau dia mau juga memahami ya diri-diri dari orang lain itu. Artinya dia sebagai leader tidak hanya harus menjadi leader dari satu golongan tertentu, tapi bagi semua golongan dia harus menjadi Indonesia ya, dan potensi itu sangat besar, dan potensi itu akan menjadi kekuatan ya, yang menyatukan ya, menjadi cikal bakal masa depan kita. Dan bagaimana Habib Rizik itu bisa mengkuantifikasi ya, atau bisa membuat itu menjadi sebuah potensi yang sangat besar sehingga itu bisa memberi peran penting dalam kehidupan kita bersama, kehidupan berbangsa. Artinya sebagai tokoh dia bisa menjadi tokoh utama di negeri ini ya, bahkan punya peluang ya, saya kira yang sangat bagus ya, kalau misalnya dia mau memanfaatkan dengan baik, dia jadi pemimpin utama dari bangsa ini, menjadi presiden misalnya, itu sangat berpeluang ya. Tapi itu tergantung bagaimana dia bisa menempatkan dirinya, memposisikan dirinya dalam kancah yang lebih besar ya, dalam spektrum yang lebih besar, dan juga harus berbicara pada tingkat internasional, pada tingkat global. Nah peran seperti itu kalau misalnya bisa dijalankan oleh Habib Rizik, itu menjadi satu harapan dan mungkin keinginan dari sebagian rakyat Indonesia kalau dia bisa ya mengkuantifikasi itu. Sayang kalau misalnya potensi yang besar itu tetap ada di dalam semacam gerakan yang romantis ya, apalagi terjebak ya dalam stigma konservatisme ya. Pada dasarnya memang mungkin ya di dalam kelompok Arab dahulu itu kita kebanyakan menjadi orang yang konservatif, tapi konservatif dalam pemikiran modern itu tidak harus berbasis pada hal-hal yang bersifat lama, pada tradisionalisme ya, dan yang lain-lain. Partai-partai konservatif seperti Partai Buruh ya, atau partai Republikan di Amerika itu memiliki gagasan-gagasan yang sangat progresif juga, walaupun mencoba tetap menjaga nilai-nilai utama, nilai-nilai luhur itu. Nah saya kira orang Indonesia itu pada dasarnya konservatif, tapi memiliki greget ya, memiliki kemampuan untuk menaikkan dirinya, mempromosi dirinya dalam gerak yang lebih progresif, dalam gerak yang lebih maju. Kemampuan dan keinginan Indonesia untuk tetap maju itu terbukti dalam sejarah. Kemajuan-kemajuan dalam kebudayaan, politik, pemerintahan, hukum itu dalam sejarah kita tuh ada bukti-buktinya. Jadi artinya jangan sampai konservatisme yang menjadi stigma itu malah menjebak ya Habib Rizik dan para pengikutnya dalam kubah ya, atau kubangan yang
menjerat dia sehingga dia tidak bisa bebas lagi menjangkau dunia. Jadi lebih global, ya. Lebih bisa mengatasi persoalan, lebih bisa mewakili orang-orang lain. Nah, peran-peran yang seperti itu sebenarnya sekarang ini kita tidak dapatkan pada pihak-pihak tertentu atau pada figur-figur tertentu. Misalnya sekarang ini tinggal Jokowi aja yang mungkin bisa kita harapkan. Tapi setelah itu kita tahu calon-calon katakanlah presiden sekarang ini semua terlalu banyak kekurangannya, belum bisa memperlihatkan visi-visi yang kuat gitu, belum bisa punya greget yang hebat gitu dalam menjelaskan, mengaktualisasi persoalan-persoalan yang harus dikejar oleh bangsa ini di masa depan. Dan saya kira Habib Rizik itu punya peluang besar untuk itu. Jadi jangan sampai ya potensi yang begitu luar biasa, yang langka sebenarnya itu, entah itu sudah diuntungkan oleh keadaan, diuntungkan oleh sejarah yang entah itu dari mana muasalnya, tetap saja akhirnya pada saat sekarang ini Habib Rizik memiliki momentum, memiliki waktu yang cukup tepat ya untuk bisa beraksi atau bisa menciptakan persoalan menciptakan peristiwa besar, menciptakan perubahan besar ya, yang harusnya diwakili atau mewakili seluruh bangsa ini, bukan hanya mewakili golongan atau mungkin agama tertentu. Ya, Habib Rizik saya kira adalah tokoh yang memiliki kemungkinan besar di samping tokoh-tokoh lain yang sekarang ada di sini, ya kan. Tapi itu semua berpulang ya, gitu. Dari Habib Rizik dan teman-temannya, apakah dia bisa menjalankan tugas itu di balik romantismenya, ya, di balik kegenitannya atau retorikanya yang kita tahu itu semacam cara berdiplomasi saja, menaikkan posisi tawar dan yang lain-lain, bahwa dia ingin melakukan jihad segala gitu kan. Ya, pada sekarang itu kayaknya udah nggak gitu populer jihad semacam itu, ada jihad lain. Dan sekarang dia suka memakai istilah-istilah yang dia plesetkan itu, misalnya revolusi akhlak gitu kan, yang sebenarnya juga sama dengan revolusi mental, itu sama tidak jelasnya, rumusannya, definisinya juga nggak jelas gitu kan, cuma jadi slogan saja gitu. Tapi sebenarnya dari slogan itu dia bisa mengelaborasi ya, gagasan-gagasan itu menjadi sebuah gerakan yang benar-benar material, gerakan yang benar-benar progresif, positif, dan konkret. Jadi ya kita harus, saya kiranya, walaupun banyak kontroversi bahkan di kalangan pemerintah terhadap Habib Rizik, bagaimanapun kita harus bisa menerima dengan baik kenyataan dan keberadaan mereka, dia dan teman-temannya, dan kemudian bisa bisa menghitung itu semua menjadi sebuah kekuatan baru, kekuatan besar yang mungkin bisa mengubah ya negeri ini dalam mencapai atau menjadi kekuatan baru yang lebih maju dan menyejahterakan kita bersama. Itu kira-kira komentar yang bisa saya berikan kepada saudara Habib Rizik ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya kepada
Habib sendiri, teman-temannya, kolega dan yang lain-lain, tapi juga kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberi ampun kepada kita semua, memberi berkahnya dan hidayahnya. Sampai berjumpa lagi di Kopi Panas berikutnya.